Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofriansyah. Saya ingin menjelaskan tentang pertemuan ke-6 tentang logika predikat yang ada di mata kuliah Logika Informatika. Logika predikat. Pernyataan X lebih besar dari 3 terdiri dari dua bagian. Variabel X yang nilainya berasal dari himpunan tertentu D. Predikat lebih dari 3. Himpunan D disebut domain atau universe of discourse. Pernyataan di atas dapat ditulis sebagai P dalam kurung X, di mana P adalah predikat dan X adalah variabel. P dalam kurung X tidak memiliki nilai kebenaran hingga X diberi nilai dengan suatu elemen dari D atau domain. Setiap predikat memiliki arti tertentu, yakni jumlah variabel atau argumen yang dimiliki P. Sebuah predikat N L adalah predikat dengan arti N. Contoh, predikat biner memiliki arti 2. Misalkan, P dalam kurung X adalah pernyataan X lebih besar dari 4. Apa nilai kebenaran dari P dalam kurung 6 dan P dalam kurung 2? P dalam kurung 6 diperoleh dengan memberi nilai X sama dengan 6 pada Px. P6 bernilai true karena 6 lebih besar dari 4, true. P2 false bernilai false karena 2 lebih besar dari 4, salah atau false. P adalah predikat unary predicate karena artinya 1. Misalkan, contoh lagi. Misalkan A dalam kurung XN adalah pernyataan X mengambil mata kuliah N, di mana X mewakili mahasiswa dan N mewakili satu mata kuliah. A dalam kurung XN bernilai true ketika X adalah seorang mahasiswa yang mengambil mata kuliah N. Jika tidak, ia bernilai false. A adalah predikat biner, artinya 2. Andaikan R, X dalam kurung X, dan Y dan Z adalah pernyataan X tambah Y sama dengan Z. R adalah predikat Turner atau ternary karena artinya 3. R1 dan 2 dan 3 bernilai true, sedangkan 0 dan 1 bernilai false. Quantifier. Variabel X pada sebuah pernyataan Px dikatakan terikat atau bound apabila X diganti dengan sebuah nilai dari sebuah elemen pada domain D atau diikat oleh sebuah quantifier. Kebalikan dari variabel terikat adalah variabel bebas. Terdapat dua quantifiers yang biasa digunakan, yaitu universal quantifier dan existential
quantifier. Pertama, universal quantifier atau simbolnya A terbalik seperti ini adalah universal quantifier dan dibaca for all atau for every atau for each atau for any atau for arbitrary, all of, given as, dan lain-lain. Kuantifikasi universal untuk predikat P dalam kurung X adalah proposisi berikut. P dalam kurung X bernilai T untuk setiap semua elemen X di domain D. Ditulis seperti ini. Universal quantifier X D P dalam kurung X atau universal quantifier X P dalam kurung X saja. Seperti ini. Bila D sudah jelas dibaca untuk setiap semua X, jadi dibaca begini. Untuk setiap semua X di D itu berlaku PX atau P dalam kurung X bernilai true, berlaku PX. Bila dia sudah jelas, bisa juga seperti ini. Ketika PX baru PX saja. P dalam kurung X disebut sebagai scope untuk quantifier AX tersebut. Suatu elemen yang menyebabkan P dalam kurung X false disebut counterexample dari AX PX. Pada AX PX Y pada universal quantifier X P dalam kurung XY, X adalah variabel terikat, sedang Y adalah variabel bebas. Pernyataan for any X seperti itu. For any atau all of X, Px dengan domain D sama dengan X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn dan seterusnya. Dapat ditulis dengan Px1 dan Px2 dan Px3 dan Px dan seterusnya sampai Pxn. Existential quantifier atau simbolnya E terbalik seperti ini, terbalik ke kiri. Kuantifikasi eksistensial dari Px atau ditulis seperti ini, existential quantifier Px adalah proposisi Px bernilai true untuk suatu nilai X pada domain D. Eksistensial dibaca for some, there exists, there is, at least one, dan lain-lain. Dalam for some X, P, X, Y, X merupakan variabel terikat dan Y merupakan variabel bebas. Terikat dari variabel bebas. Domain D sama dengan X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn. Untuk pernyataan for some X, P dalam kurung X dapat ditulis dengan P dalam kurung X1 atau P dalam kurung X2 atau P dalam kurung X3 atau dan seterusnya sampai Pxn. Tabel kebenaran predikat dengan quantifier. For all X, Px true ketika Px true untuk setiap X. Lalu false ketika ada satu X sehingga Px false. For some X, Px ada satu X sehingga Px true. Px false untuk setiap X. False ketika Px false untuk setiap X. Okay. Contoh universal quantifier, jika Px
merupakan pernyataan X tambah 1 lebih dari X dengan domain D, maka untuk for all X, Px bernilai true. Bernilai, jawabannya true. Karena true ketika untuk setiap X, Px true untuk setiap X. Bernilai true dia. X lebih dari 1 tambah X. Oke. 1 lebih dari. Jika Px merupakan pernyataan X sama dengan 1 dengan domain D, maka untuk for all X, Px bernilai false. Kenapa bernilai false? Karena ada satu X sehingga Px false. Ada satu X. Nah, cuma satu X-nya nih, 1. 2 ini kan 2. Ini cuma 1. Jika Px merupakan pernyataan X2 kurang dari 15 dengan domainnya himpunan bilangan positif tidak lebih dari 4, maka untuk for all X, Px bernilai 4 lebih dari 1, 2 ya. Oke, atau false ya. Kayaknya false. Oke. Contoh existential quantifier. Bentar, saya jeda sebentar. Berikut contoh existential quantifier. Jika Px adalah pernyataan X lebih dari 10 dengan domain D, maka for some X, Px bernilai true. Kenapa bernilai true? Karena ada satu X sehingga P bernilai true. Ada satu X sehingga P bernilai true. Nah, kan 1 lebih dari 10 kan atau itu. Jika Px adalah pernyataan X sama dengan X tambah 1 dengan domain D, maka Px bernilai false. Jika Px adalah pernyataan X pangkat 2 kurang dari 15 dengan domainnya himpunan bilangan positif tidak lebih dari 4, maka untuk X bernilai. Oke, lanjut. Bahasa alami dalam logika predikat. Definisikan domain kalimat ke dalam logika predikat. Definisikan predikat-predikat yang dibutuhkan. Ekspresi kalimat menggunakan predikat yang telah didefinisikan. Contoh kalimat universal. Setiap mahasiswa di kelas ini telah lulus mata kuliah matematika. Ekspresikan ke dalam logika predikat. Terdapat dua alternatif untuk mengekspresikan kalimat di atas. Alternatif pertama, misalkan D sama dengan X adalah mahasiswa di kelas ini. X telah lulus mata kuliah matematika. Maka kalimat tersebut dapat terus dengan for all X, Px. Alternatif kedua, misalkan D X adalah mahasiswa P X di kelas ini. Q sama dengan X telah lulus mata kuliah matematika. Maka kalimat tersebut dapat terus dengan contoh kalimat eksistensial. Terdapat beberapa mahasiswa di kelas ini tidak lulus mata kuliah matematika. Ekspresikan ke dalam logika predikat. Terdapat dua alternatif untuk mengekspresikan kalimat di atas. Alternatif pertama, misalkan D adalah mahasiswa di kelas ini. X tidak lulus mata kuliah matematika. Maka kalimat tersebut dapat tulis dengan for some X, Px. Alternatif kedua, misalkan D adalah mahasiswa PSS di kelas ini.
QX setelah lulus mata kuliah matematika, maka kalimat tersebut dapat lulus dengan Force PX dan QX. Contoh-contoh. Setiap mahasiswa informatika mengetahui bahasa pemrograman Java dan C++. Setidaknya beberapa mahasiswa informatika mengetahui bahasa pemrograman Java dan C++. Setidaknya beberapa mahasiswa dan lain-lain. Jawab bisa pemain dan oke. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada salah-salah kata dalam pembacaan presentasi ini. Saya mohon maaf. Terima kasih.